Damai Putri dengan NIM 22501040 ingin menjelaskan distribusi dalam ekonomi mikro Islam untuk memenuhi tugas akhir UAS mata kuliah pengantar ekonomi mikro syariah. Dalam pandangan Islam, konsep distribusi merupakan hal yang sangat penting dan fundamental dalam perekonomian, karena distribusi merupakan alat untuk mencegah terkonsentrasikannya kekayaan di tangan segelintir kelompok. Larangan untuk menciptakan sistem ekonomi yang membuat harta hanya berputar di tangan segelintir kelompok adalah sebagaimana yang dinyatakan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 7, di mana Allah berfirman yang artinya agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. Larangan di atas pada dasarnya untuk mencegah terjadinya kesenjangan yang bersifat sistematik antara kelompok kaya dengan kelompok miskin. Artinya, kesenjangan yang lahir akibat desain di sistem perekonomian yang tidak adil. Ketidakadilan ini muncul karena adanya pelaku ekonomi yang memiliki akses lebih kuat terhadap sumber daya ekonomi yang kemudian membuatnya melakukan berbagai macam cara agar akses tersebut hanya dimiliki olehnya. Dalam kegiatan ekonomi, distribusi dilakukan pada 3 fase kegiatan. Yang pertama yaitu distribusi praproduksi, yang kedua distribusi pasca produksi, dan redistribusi. Distribusi praproduksi adalah kegiatan distribusi yang dilakukan sebelum dimulainya proses produksi barang dan jasa. Distribusi praproduksi ini sangat erat kaitannya dengan 2 hal, yaitu distribusi sumber daya ekonomi yang dijadikan input produksi atau input distribution, dan rencana return yang diterima oleh faktor-faktor produksi, terutama modal dan tenaga kerja. Distribusi input produksi adalah hal yang sangat penting dan menentukan apakah semua pelaku ekonomi dapat berpartisipasi dalam kegiatan produksi atau tidak. Ketidakseimbangan akses terhadap input produksi, baik sumber daya modal maupun sumber daya lainnya, akan mengakibatkan ketimpangan dalam produksi barang dan jasa. Pada dasarnya, distribusi pasca produksi ini merupakan distribusi fungsional, yaitu distribusi kepemilikan faktor-faktor produksi. Konsep distribusi dalam Islam dilengkapi dengan redistribusi, artinya economic return yang diterima oleh faktor produksi kemudian didistribusikan kembali melalui 3 ukuran, yaitu positive measure, voluntary measure, dan prohibitive measure. Positive measure atau ukuran positif redistribusi adalah redistribusi kekayaan dan pendapatan melalui mekanisme yang diwajibkan oleh syariah, yaitu zakat dan waris ataupun faraid. Keduanya adalah hal yang wajib ditunaikan, baik ketika masih hidup, yaitu zakat, dan setelah wafat, yaitu faraid. Faktor produksi berupa modal wajib menunaikan zakat mal, baik zakat atas keuntungan bisnis, keuntungan investasi, saham, dan aset-aset produktif yang dikelola di berbagai sektor perekonomian, seperti pertanian, pertambangan, dan jasa teknologi. Kemudian, voluntary measure merupakan alat ukur redistribusi yang bersifat sukarela sesuai dengan ketentuan syariah. Hal tersebut tercermin pada penunaian infak, sedekah, maupun wakaf. Terakhir adalah prohibitive measure, yaitu alat ukur redistribusi yang wajib ditiadakan karena akan membuat efek negatif redistribusi apabila dilaksanakan. Komponen utamanya ada 2, yaitu larangan riba, gharar, DNA maisir, dan larangan melakukan kebatilan dan kezaliman ekonomi. Kemudian yang selanjutnya yaitu konsep dasar ziswa, yakni zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Adapun sedekah adalah melakukan pemberian di jalan Allah baik dalam bentuk material maupun non-material. Sedekah non-material contohnya adalah tersenyum, di mana Rasul dalam salah satu hadisnya yang sangat terkenal menyatakan bahwa senyum itu sedekah. Dengan demikian, dimensi sedekah ini lebih luas dibandingkan dengan infak karena mencakup aspek non-material. Adapun infak pada dasarnya sama dengan sedekah material. Dari sisi pemanfaatan, sedekah juga sangat fleksibel. Yang terpenting adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan. Sementara zakat adalah ibadah wajib di bidang harta yang wajib ditunaikan oleh mereka yang memenuhi syarat dan disampaikan kepada mereka yang berhak untuk menerimanya. Zakat ini wajib ditunaikan oleh muzaki dan berhak diterima oleh mustahik. Secara umum, zakat terbagi atas 2 jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah
adalah zakat atas jiwa yang dikeluarkan sepanjang bulan Ramadan hingga menjelang sholat Idul Fitri dengan besaran senilai 1 sok bahan makanan pokok atau uang yang senilai. Adapun zakat mal adalah zakat yang wajib dikeluarkan atas semua harta produktif yang berkembang dan dimiliki penuh oleh muzaki sesuai ketentuan yang berlaku. Khusus mustahik, ketentuan 8 sof ini telah diatur secara jelas dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60. Harta yang wajib dikeluarkan ini harus memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain sumber harta harus halal, telah memenuhi syarat nisab, syarat haul bagi jenis zakat tertentu, hartanya berkembang secara produktif, dan dikeluarkan dengan kadar zakat yang tepat sesuai dengan jenis hartanya. Nisab adalah batas kepemilikan minimal atas harta, sehingga apabila kepemilikan harta melebihi batas tersebut, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Sementara haul adalah batas waktu minimal atas kepemilikan harta, yaitu selama 1 tahun. Umumnya, hampir semua zakat mal ini harus memenuhi ketentuan haul, kecuali pada beberapa jenis zakat, yaitu zakat pertanian, sebagaimana dalam Quran Surat Al-An'am ayat 141, dan zakat penghasilan profesi. Yang selanjutnya adalah wakaf. Wakaf adalah ibadah di bidang harta yang dilakukan dengan prinsip menahan pokok hartanya untuk digunakan dan dikembangkan sesuai peruntukannya, dan manfaatnya kemudian disalurkan pada kelompok penerima manfaat tertentu. Harta wakaf diserahkan oleh wakif, dikelola oleh nazir, dan manfaatnya diterima oleh mauquf alaih. Wakaf ini juga disebut sebagai sedekah jariyah atau infak jariyah. Harta wakaf ini bisa berupa harta, berupa aset tetap, maupun berupa aset bergerak seperti uang. Khusus wakaf uang ini, ia memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan investasi, baik investasi di sektor real maupun di sektor keuangan syariah. Secara umum, potensi ZISOF ini sangat luar biasa besar. Data yang dirilis oleh Pusat Kajian Strategis Basnas pada tahun 2020, besaran potensi zakat secara nasional mencapai angka 327 triliun. Sementara data potensi wakaf uang yang dirilis oleh Badan Wakaf Indonesia pada tahun 2020 menunjukkan angka 180 triliun. Jika dikombinasikan, maka potensi dana keuangan sosial Islam dalam bentuk zakat dan wakaf ini mencapai angka 507 triliun pada tahun 2020. Angka ini akan terus bergerak seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun demikian, pada sisi pengumpulan, nilai zakat yang terkumpul baru mencapai angka 4,3% dari potensinya, dan wakaf uang yang terdata baru mencapai angka 0,5% dari potensinya. Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi yang ideal untuk beroperasinya perekonomian adalah keberadaan maslahah oriented economic man, baik pada sisi konsumsi maupun sisi produksi. Termasuk pula kegiatan distribusi agar berjalan dengan lancar ketika pelaku ekonomi, baik konsumen maupun produsen, adalah maslahah oriented economic man. Ketidakseimbangan pada sisi produksi, konsumsi, dan distribusi yang berimbas pada tidak berjalannya mekanisme pasar sesungguhnya terjadi sebagai akibat tidak semua pelaku ekonomi memiliki karakteristik sebagai maslahah oriented economic man. Untuk itu, diperlukan adanya berbagai langkah agar secara bertahap ada proses transformasi dari ketiga tipologi lainnya menuju tipologi maslahah oriented economic man. 3 tipologi selain maslahah oriented economic man antara lain konvensional economic man, ascetic economic man, dan apathetic economic man. Pada 3 tipologi ascetic economic man terdapat 3 kekeliruan fundamental yang dapat diidentifikasi. Pertama, cara pandang terhadap kehidupan dunia. Kekeliruan yang kedua dari ascetic economic man adalah lemahnya komitmen untuk memperkuat produktivitas, dan kelemahan yang ketiga adalah konsumsi yang dilakukan oleh ascetic economic man akan terbatas pada hal yang sifatnya subsisten. Pada konvensional economic man ada 3 upaya perbaikan yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu memperkuat orientasi akhirat,
Yang kedua yaitu perlunya pengetahuan paradigma masalah, terutama dalam nilai hal kebenaran, manfaat bagi pihak lain. Dan yang ketiga yang juga tidak kalah penting adalah mengubah cara pandang terhadap konsep maslahah oriented dari beban menjadi kebutuhan. Kesimpulannya, yang pertama yaitu perekonomian akan beroperasi secara ideal ketika yang mendominasi sisi permintaan dan penawaran adalah maslahah oriented economic man. Yang kedua yaitu identifikasi kelemahan pada tipologi selain maslahah oriented economic man perlu dilakukan untuk kemudian dicarikan jalan keluar atas setiap tipologi yang ada agar bisa bertransformasi menjadi tipologi maslahah oriented economic man. Terus yang selanjutnya yaitu pada konvensional economic man perlu dilakukan sejumlah perbaikan, yaitu yang pertama memperkuat orientasi akhirat, yang kedua memperkuat paradigma menebar manfaat bagi pihak lain, dan yang ketiga yaitu memperkuat filosofi bahwa maslahah oriented bukanlah beban. Terus yang keempat yaitu pada estetik economic man perlu dilakukan sejumlah langkah perbaikan, yaitu yang pertama memperbaiki cara pandang kehidupan dunia, yang kedua memperkuat semangat produktivitas ekonomi sebagai bagian dari ajaran agama termasuk konsumsi yang berkualitas, dan yang ketiga yaitu penguatan paradigma bahwa memberikan kemaslahatan yang lebih besar lebih disukai dalam Islam. Dan yang terakhir yaitu pada apatik economic man perlu dilakukan langkah perbaikan sebagai berikut. Yang pertama memperbaiki cara pandang kehidupan dunia dan akhirat, yang kedua meningkatkan produktivitas, dan yang terakhir yaitu meyakini bahwa paradigma senang bergantung pada orang lain adalah kekeliruan yang sangat substansial. Kesimpulannya, bab ini membahas mengenai upaya menuju tipologi maslahah oriented economic man yang merupakan bentuk paling ideal pelaku ekonomi dalam ekonomi mikro Islam. Pembahasan yang dimulai dengan mengkaji kelemahan yang terdapat pada tiga tipologi manusia lainnya seperti konvensional economic man, ascetic man, dan apathetic man. Setelah mengidentifikasi kelemahan yang terdapat tiga tipe manusia lainnya, maka selanjutnya diskusikan langkah-langkah menuju maslahah oriented economic man. Pembahasan pada bab ini diharapkan mampu memberikan pemahaman bagaimana tiga tipologi manusia lainnya bertransformasi menjadi maslahah oriented economic man. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.